Selamat datang di modul 1.1 Fundamental Data dan Setup Excel. Pada sesi ini kita akan belajar bagaimana mengolah data tabular dengan cara yang rapi, sistematis, dan siap untuk dianalisis. Mari kita nikmati perjalanan ini bersama-sama. Berikut materi dalam pembelajaran kita. Kita akan mulai dari pemahaman dasar data tabular, mengenali jenis-jenis data, menyusun struktur worksheet yang baik, menerapkan validasi data hingga praktik melalui studi kasus. Kontak informasi untuk komunikasi dan diskusi juga disediakan, dan tentu saja kita akan belajar sambil bersenang-senang karena Excel itu menyenangkan. Nah, data tabular adalah data yang disusun dalam baris dan kolom layaknya tabel. Struktur ini membuat data mudah dibaca, diproses, dan dianalisis. Misalnya tabel inflasi bulanan, tabel hasil eksperimen sains, atau seperti tabel ini yang merupakan tabel pasien kesehatan. Setelah kita proses, tabel sebelah kiri yang belum rapi akan berubah menjadi tabel siap analisis dengan tampilan yang rapi dan konsisten seperti tabel di sebelah kanan ini. Ingat, tabel adalah fondasi utama dalam pengolahan data. Dalam Excel, setiap data memiliki jenisnya. Ada data numerik seperti usia, nilai, dan harga. Ada data teks seperti nama, alamat, dan kategori. Ada data tanggal seperti tanggal lahir atau transaksi. Dan juga ada data boolean atau logika, misalnya true atau false. Perhatikan tabel yang menunjukkan beberapa jenis data dalam satu tabel ini. Ingat, mengenali jenis data penting agar Excel dapat memprosesnya dengan benar. Worksheet yang baik itu rapi dan konsisten. Jangan lupa gunakan fungsi freeze pane agar judul tetap terlihat ketika data panjang. Atur tanggal dengan format seragam, misalnya hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya, validasi data juga sangat penting untuk mencegah kesalahan input. Misalnya kita bisa membuat drop-down menu agar kolom diagnosa hanya bisa diisi sesuai dengan pilihan, atau membatasi angka usia agar tidak lebih dari 120 misalnya. Dengan validasi, kita menjaga kualitas data tetap tinggi dan konsisten. Yang terakhir, gunakan nama sheet yang jelas, misalnya data siswa atau hasil penjualan. Dengan worksheet rapi, pekerjaan analisis jadi jauh lebih mudah. Sebagai contoh pada data pasien, kita bisa menambahkan validasi di kolom diagnosa, lalu mengubah format tanggal seragam, bukan berupa teks, atau data lainnya bisa kita sesuaikan dengan jenisnya. Data yang rapi adalah kunci. Data yang tidak seragam, misalnya tanggal ditulis sebagai teks, akan menyulitkan proses analisis. Tetapi dengan format yang konsisten, data dapat langsung dianalisis menggunakan filter atau pivot table. Ingat, rapi dulu, analisis kemudian. Selanjutnya, kita perlu menambahkan format otomatis untuk menandai pasien dengan kondisi sakit berat misalnya. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga konsistensi, tetapi juga membuat data lebih informatif dan mudah dianalisis. Selamat, Anda sudah mempelajari dasar-dasar penting dalam mengorganisasi data di Excel. Sekarang saatnya praktik. Silahkan unduh file latihan dan cek video tutorialnya. Lalu silahkan praktik mandiri dan coba terapkan teknik yang sudah kita bahas. Dan rasakan sendiri betapa Excel bisa menjadi sahabat terbaik Anda dalam mengolah data. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya
melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera di layar. Mari kita terus belajar dan berbagi. Terima kasih banyak sudah mengikuti sesi ini. Tetap semangat, jangan berhenti belajar, dan ingat, Excel bukan sekedar alat, tetapi jembatan menuju literasi data dan keterampilan abad 21. Sampai jumpa di sesi berikutnya.